Di episode sebelumnya, Gulijar telah dibawa ke hadapan Hurrem Sultan. Hurrem pun berkata, mengapa Ibrahim membawa gadis itu kepadanya? Apakah Ibrahim ingin melakukan sebuah permainan baru lagi? Ibrahim lalu menjawab, permainan? Aku tidak memainkan sebuah permainan. Tidak peduli berapa lama kamu menyangkalnya, kebenaran ada di hadapanmu. Hurrem pun memandang wanita itu lagi. Ibrahim lalu berkata, sekarang kamu benar-benar dalam keadaan buruk. Aku mau kamu memikirkan dosa-dosamu, karena malam yang diberkati ini akan membuatmu merasa sedikit rendah hati. Mungkin kamu bisa mulai hidup damai, karena tidak ada lagi jalan yang tersisa untukmu. Kau mengirimkan mata-mata ini untuk membunuh Pangeran Mustafa. Besok, aku akan membawa wanita ini ke hadapan raja. Hurrem pun berkata, perhatikan ucapanmu Ibrahim, tidak satupun yang bisa menuduhku dengan fitnah seperti itu, terutama kamu, itu tidak akan pernah. Apakah kamu pikir raja masih mempercayaimu? Raja akan menyadari perangkapmu, dan kamu akan terjatuh. Kamu menggali kuburanmu sendiri. Kamu hanya tidak menyadarinya. Tetaplah seperti itu. Setelah mengatakan hal itu, Hurrem pun pergi meninggalkan Ibrahim. Saat di luar ruangan, Hurrem berkata pada Sumbul bahwa Gulijar ada di dalam. Sumbul pun terkejut. Hurrem berkata lagi, bagaimana bisa dia tertangkap? Sumbul pun berkata, aku benar-benar tidak tahu tentang hal itu, Sultana. Aku dengan jelas berkata bahwa dia harus berhati-hati. Hurrem pun berkata, sudah jelas dia berbicara, entah apa yang dikatakannya kepada mereka. Sumbul lalu bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hurrem pun berkata, wanita ini ditemukan oleh Rustem. Biarkan dia mengetahuinya tentang hal ini. Besok pagi, wanita ini harus sudah diakhiri oleh Rustem. Jika tidak, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Hiç kimse bizi kurtaramaz. Sumbul pun segera menemui Rustem ke rumahnya. Namun, Nigar menguping pembicaraan mereka. Mereka membicarakan posisi wanita itu yang disembunyikan. Sumbul berkata bahwa Pasa membawanya ke istananya. Rustem pun berkata, beritahukan pada Sultana agar ia tidak khawatir. Gadis itu tidak akan terlihat di pagi hari. Seorang pria bertudung kemudian menyerang penjaga di istana Hatice. Karena mendengar suara, Ibrahim pun meninggalkan ruangannya untuk memeriksa. Ia pun menyuruh penjaga di sampingnya agar memanggil penjaga lainnya. Ibrahim melihat penjaga yang sudah tergeletak di lantai. Sementara pria itu sudah berhasil membuka penjara, namun tidak satu pun ada di sana. Ibrahim yang sudah tiba di sana akhirnya memergoki pria bertudung itu dan lalu menghajarnya. Para prajurit yang lain juga tiba di sana. Ibrahim lalu menyuruh untuk membuka wajah pria itu, dan itu ternyata bukan Rustem. Sumbul lalu menemui Hurrem dan melaporkan bahwa gadis itu tidak bisa ditemukan. Tidak ada satupun yang tahu persembunyiannya. Pagi pun tiba, Hurrem berada di balkon dan ia merasa khawatir. Dan saat melihat ke atas, ternyata Ibrahim juga di sana. Ibrahim tertawa sangat senang karena merasa ia akan menang. Sumbul lalu datang. Hurrem bertanya apa yang terjadi. Apakah Sumbul sudah berbicara dengan Rustem Aga? Sumbul berkata bahwa Rustem masih belum datang ke istana.
Tidak ada yang tahu di mana dia berada. Hurrem pun menjadi semakin gelisah. Hurrem berkata, "Sumbul, wanita ini tidak boleh berbicara. Lakukan apapun untuk menghentikan wanita ini." Engel olun. Seni sultan. Di lain tempat, wanita itu kini dibawa ke istana. Dan saat itu pula, Rustem bersama ibu dari wanita itu melihat ibunya bersama Rustem. Gulijar pun merasa khawatir. Ia terus melihat ke belakang sambil memanggil ibunya. Namun, para prajurit tetap membawanya. Rustem pun memberi kode agar Gulijar tetap diam. Salut sama Rustem, otaknya benar-benar brilian. Dia memakai keluarga wanita ini agar bisa membungkam mulut Gulijar. Namun, apakah ancaman Rustem akan berhasil? Kita ikuti aja alurnya ya. Kembali ke Hurrem. Hurrem masih di balkon melihat Ibrahim, di mana ia pun mendengar bahwa raja telah datang menemui Ibrahim. Sultan Süleyman Hazretleri. Ibrahim pun dengan lagaknya menunjuk memberitahu bahwa raja sudah datang menemuinya. Hurrem yang melihat pun menjadi semakin khawatir. Raja berkata, "Apa yang terjadi Ibrahim? Apakah ada masalah?" Ibrahim berkata, "Raja, ada sesuatu hal penting yang harus kamu tahu." Raja pun berkata, "Baiklah, aku mendengarkan." Ibrahim pun menjawab bahwa seseorang wanita akan datang segera untuk memberitahukanmu hal itu. Raja pun bertanya, "Siapa wanita itu?" Ibrahim menjawab bahwa wanita itu adalah salah satu selir milik Mustafa. Wanita itu akhirnya dibawa menghadap raja. Hurrem juga melihat hal itu. Ia sudah pasrah dengan nasibnya. Ibrahim berkata, "Raja, wanita ini telah tertangkap ketika dia mencoba untuk mengambil hidup Pangeran Mustafa." Raja yang mendengar ucapan Ibrahim barusan, ia pun bertanya, "Lalu bagaimana keadaan Mustafa?" Ibrahim menjawab bahwa Mustafa dalam keadaan baik-baik saja. Pengkhianat tidak berhasil melakukan apa yang ia mau. Wanita ini tinggal di Manisa selama berbulan-bulan. Dia ketahuan karena suratnya telah tertangkap oleh Mahidevran. Dan itu suatu kebetulan. Jadi gadis ini ditangkap lalu bertindak. Raja bertanya pada gadis itu, "Siapa dirimu dan siapa yang menyuruhmu?" Hurrem masih memperhatikan dari bawah. Lalu tiba-tiba Sumbul datang dan membisikkan sesuatu. Kembali ke gadis itu, ia pun masih diam dan mengingat kejadian ibunya yang bersama Rustem dan menyuruhnya untuk menutup mulutnya. Karena tidak mendapatkan jawaban, raja kembali bertanya, "Siapa kamu wanita dan siapa yang menyuruhmu?" Gulijar pun akhirnya berbicara. Ia pun menyebut nama Behram Effendi. "Aku hanya mengetahui dia." Raja lalu berkata, "Siapa Behram Effendi?" Gulijar berkata bahwa Behram adalah mata-mata dari Safavid dinasti. Dia memberikan perintah dari Tamasab. Raja bertanya pada Ibrahim, apakah ia telah menangkap Behram Effendi. Ibrahim pun gelagapan. Ia tidak bisa menjawab sementara waktu. Ibrahim akhirnya berkata, "Aku tidak tahu siapa orang itu, karena ini adalah pertama kali wanita ini mengatakannya." Raja bertanya lagi, "Lalu apa artinya?" Ibrahim berkata, "Ketika Mustafa menginterogasi wanita ini, Mustafa tidak mempercayai jawabannya, begitupun dengan diriku." Raja lalu bertanya, "Memang apa jawabannya?" Ibrahim pun menjawab bahwa Hurrem Sultanlah yang telah memerintahkannya. Mendengar jawaban Ibrahim, raja pun menjadi marah. Ia membentak Ibrahim dan berkata, "Apa yang baru saja kau katakan Ibrahim?" Gulijar pun berkata lagi, "Kaulah yang memintaku mengatakannya. Kamu mengatakan akan melepaskan nyawaku." Gulijar berkata lagi, "Tapi aku tahu itu adalah kebohongan. Kamu akan membunuhku. Tapi aku tidak akan membiarkanmu."
Gulijar pun melompat dari atas. Dan ya, Gulijar mengakhiri hidupnya. Hurrem melihat kejadian itu juga. Hurrem pun memerintahkan Sumbul untuk memberikan ucapan selamat kepada Rustem. Dan untuk keluarga Gulijar, kita harus menjaga mereka dan kebutuhan keluarganya harus terpuaskan. Jadi, Hurrem memberikan hal yang pantas atas pengorbanan Gulijar. Sedikit info tentang Gulijar ini. Dia adalah wanita miskin dan pekerja keras. Ia mau menjadi mata-mata karena ingin merubah kehidupan keluarganya. Jadi, dia memang rela memberikan hidupnya agar keluarganya tidak menderita dan berkecukupan. Cuma ya Mimin sayangkan di sini adalah Hurrem yang berusaha membunuh Mustafa melalui Gulijar, di mana Mahidevran tidak lagi melakukan kejahatan pada Hurrem, tapi Hurrem masih terus berusaha ingin membunuh Mustafa. Kembali ke Raja. Raja marah dan meminta penjelasan dari Ibrahim. Ibrahim berkata, "Pertama, kamu telah diracuni, dan kamu melihat mereka melakukannya juga padaku. Dan sekarang, pangeran kita, siapapun yang mengirim wanita itu ke Manisa, orang itu ingin membuat perpecahan di antara kita." Raja pun berkata, "Jika suatu hari temanku menjadi musuhku, itu dikarenakan tindakannya." Nah, sekarang gantian, Hurrem menunjukkan wajah yang mengejek kepada Ibrahim. Hurrem pun menemui Rustem. Hurrem berkata, "Rustem, kamu telah menyelamatkan aku dari masalah. Aku tidak bisa membayar kembali meskipun aku bisa memberikan dunia ini." Rustem berkata, "Itu hanya tugasku, Sultana." Hurrem berkata lagi, "Kita sudah mengatasi masalah ini, tapi Ibrahim tidak akan pernah berhenti." Rustem berkata, "Kita harus mencari cara lain untuk menghentikannya." Hurrem pun berkata, "Aku melihat kamu memiliki sesuatu di pikiranmu." Rustem berkata, "Setelah kematian Iskandar Celebi, Ibrahim menjauhkan diri dari semua orang, hingga ia pun mendapat banyak musuh. Seperti yang kau tahu, dia adalah favorit dari raja. Itulah mengapa ia masih bisa bertahan. Kita harus membuat dia jatuh di hadapan raja." Hurrem pun berkata, "Aku sudah mencoba beberapa kali, tapi itu selalu dimaafkan. Raja mengabaikannya." Malam pun tiba. Raja beserta keluarga berkumpul di istana Hatice untuk buka puasa. Setelah acara makan selesai, Hurrem berbicara kepada Ibrahim. Hurrem berkata, "Pasa, apa yang terjadi padamu? Kamu terlihat seperti terganggu." Ibrahim berkata, "Kamu telah mengambil jalan yang salah begitu cepat. Suatu hari kakimu akan tersandung." Hurrem berkata, "Suatu hari kamu pun juga akan tersandung. Jika kamu berhenti, maka aku juga berhenti." Ibrahim berkata, "Apakah kamu menawarkan perdamaian?" Hurrem berkata, "Biarkan aku membuat kesepakatan, karena pertarungan ini tidak menguntungkan bagi kita." Ibrahim pun tersenyum. Ia berkata, "Aku tidak peduli dengan janji kosong itu." Sayang sekali, Ibrahim telah 2 kali menolak perdamaian dengan Hurrem. Keesokan harinya, Hurrem kedatangan tamu yang ingin memberikannya hadiah. Hadiah itu adalah sebuah Quran yang dilapisi dengan emas. Namun Hurrem berkata, sebaiknya diberikan kepada Ibrahim saja. Dia pasti akan menyukainya. Namun wanita itu berkata bahwa hadiah itu memang ditujukan padanya. Hurrem pun berkata, "Sumbanganmu itu sudah cukup bagiku." Akhirnya wanita itu pun setuju untuk memberikannya kepada Ibrahim. Nampaknya Hurrem akan membuat rencana lagi.
Sementara Rustem juga melakukan sesuatu di pasar. Ia membayar seseorang untuk membuat gosip tentang Ibrahim. Paşa Fransız kafirlere imtiyaz verir. Orang suruhan itu berkata bahwa Ibrahim akan memberikan hak istimewa kepada Prancis, di mana Prancis akan mempunyai hak yang sama dengan kita, yaitu menjual dan membeli barang sesuka mereka. Karena itu, kita akan dibuat kelaparan. Orang-orang yang mendengar pun berkata, bagaimana bisa Ibrahim menyamakan kita dengan orang-orang kafir? Kita hanya menghasilkan sedikit. Lalu apa yang akan kita makan nantinya? Tentu saja, Pasha tidak peduli. Dia adalah favorit raja dan sangat kaya. Bahkan ia semakin kaya setelah membunuh Iskandar Çelebi. Çelebi'nin kanına girdikten sonra aldığı rüşvetler de cabas. Rustem masih di sana mendengarkan. Setelah ia merasa gosip itu sudah mempengaruhi orang-orang, maka ia pun pergi dari sana. Benar-benar kerja tim yang luar biasa. Hurrem menyerang dari dalam istana dan Rustem menyerang dari luar. Yıllık tahsisatına zam. Di istana, raja berkata, "Aku menaikkan gaji normalmu 2 juta koin perak selama setahun menjadi 3 juta koin perak selama setahun." Namun Ibrahim berkata lagi, "Kakekmu Mehmet Khan memberikan 4 juta koin perak dalam setahun sama seperti waktuku sekarang." Raja pun tersenyum. Ia berkata, "Siapa dirimu berani membandingkan mereka yang menaklukkan Istanbul?" Setelah mengatakan hal itu, maka raja pun pergi dan terlihat wajah raja yang berubah tidak senang. Akhirnya, hadiah yang sebelumnya ingin diberikan pada Hurrem kini ditujukan kepada Ibrahim oleh suami wanita itu. Ini adalah kitab suci Al-Quran yang terbuat dari emas. Namun Ibrahim menolak hadiah itu dan berkata, "Aku tidak butuh hadiah itu," dan malah mengusir pria itu. Bize de gelmesin buraya. Allah kabul etsin. Malam untuk sholat di masjid pun berlangsung. Orang-orang sudah menunggu di sana. Mereka berbicara bahwa Ibrahim tidak ikut datang, dan ia telah menolak pemberian buku Al-Quran. Dia lebih memilih berdoa pada patungnya. Neylesin Kur'an-ı Kerim'i? Sultan Süleyman Han Hazretleri. Akhirnya raja pun tiba di sana. Namun mereka melihat Ibrahim tidak bersama raja, karena Ibrahim memang pergi melihat putrinya yang sedang sakit. Akhirnya banyak orang-orang yang berbicara tentang Ibrahim. Mereka bertanya tentang Ibrahim yang tidak datang. Apakah ia pergi ke gereja? Raja hanya diam mendengarkan ucapan-ucapan orang itu, sembari berjalan menuju ke masjid. Rustem juga ada di sana. Ia pun tersenyum mendengar orang-orang yang berbicara buruk tentang Ibrahim tanpa henti. Sultanım hoş geldin. Hoş bulduk Hürrem. Keesokan harinya, Hurrem pun menyambut kedatangan kakak Hatice yang bernama Shah Sultan. Şehzadem. Hurrem membawa Shah Sultan ke ruangannya dan bertemu anak-anaknya. Canım. Mihrimah. Bu ne güzellik böyle. Ramazan. Di lain tempat, Raja berada di kapal Kapten Hijr bersama Ibrahim. Raja bertanya, mengapa Ibrahim tidak datang kemarin malam? Banyak orang-orang ingin melihatmu juga. Ibrahim pun menjawab bahwa ia sedang menemui putrinya yang sedang sakit. Raja pun bertanya, bagaimana keadaannya? Ibrahim berkata bahwa ia terkena demam tapi sudah lebih baik. Raja lalu berkata lagi, untuk malam ini jangan melewatkan untuk datang ke masjid. Orang-orang ingin melihatmu. Menjadi Grand Vizier tidak bisa mengabaikan tugasmu. Kembali ke istana, Hatice pun datang untuk menemui kakaknya. Gülfem. Seni gördüm.
Sementara Hurrem bersama Rustem sedang berbicara. Hurrem bertanya apakah orang-orang sudah mulai membicarakan tentang Ibrahim Pasha. Rustem berkata, rumor telah menyebar sangat cepat. Ketika orang-orang mulai berbicara, maka itu tidak akan bisa berhenti. Rumor akan menyebar dari mulut ke mulut dan semakin besar. Bahkan Ibrahim pun akan remuk di bawahnya. Hurrem berkata, aku tidak yakin itu akan terjadi. Nampaknya membuat gosip di antara orang-orang adalah ide dari Rustem. Hurrem menanyakan kapan Rustem akan berangkat ke provinsi Teke. Rustem berkata bahwa Ibrahim ingin aku berangkat segera karena ia tidak ingin melihat diriku. Jadi aku akan pergi secepatnya. Hurrem berkata lagi, jangan khawatir Rustem, aku akan membuatmu kembali dengan tugas yang lebih penting. Di Manisa, Fatma menangis melihat Pangeran Sulaiman yang sudah tiada, di mana sebelumnya Pangeran sudah mengalami sakit yang serius. Bettino. Maida Fran pun menenangkan putranya Mustafa yang telah kehilangan anaknya. Kembali ke Istanbul, Raja kembali ke istana dan Sultan Shah juga menyambut Raja. Hoş buldum hünkârım. İçeri geçelim. Mereka pun mengobrol. Tak lama, Hurrem datang ke sana. Hurrem berkata, betapa senangnya punya kakak, seseorang yang bisa kau percaya sepanjang waktu, di mana kamu bisa menangis di bahunya dan berbagi masalah. Aku harap aku bisa mempunyai seorang kakak. Aku bisa bersamanya, membagi kebahagiaan maupun kepedihan. Sultan Shah pun berkata, kamu juga adalah bagian dari dinasti Hurrem. Kamu dapat mengalami hal yang sama seperti yang kamu alami dengan saudara perempuanmu. Mendengar jawaban Shah Sultan yang sepertinya mendukung Hurrem, Hurrem pun mengucapkan terima kasih. Shah Sultan akhirnya meminta izin untuk kembali ke ruangannya dan Hatice juga mengikutinya. Di luar ruangan, Shah Sultan merubah wajahnya dari yang tadinya menunjukkan keramahan, sekarang berubah. Ia memarahi Hatice. Karena Hatice, ular berbisa Hurrem menjadi semakin besar. Ini tidak akan terjadi jika Hatice menghentikannya sejak awal. Jadi ketahuan ya guys, kalau Shah Sultan ini hanya berpura-pura ramah kepada Hurrem, dan nampaknya kakak Hatice ini jauh lebih berbahaya. Di tempat lain, Ibrahim pun datang ke masjid sendirian, dan orang-orang di sana pun akhirnya melihat kedatangan Ibrahim. Seorang pria memulai aksinya. Ia berkata, siapa kamu menolak Al-Quran? Sen kim oluyorsun da Kur'an? Nesin sen yoksa? Yang lain juga berkata, apakah kamu seorang kafir? Yang lain berkata lagi, Pasha, jangan pergi ke masjid, tapi pergilah ke gereja. Ibrahim pun diam dan tidak melanjutkan langkahnya. Apa yang akan dilakukan oleh Ibrahim selanjutnya? Sayangnya episodenya bersambung guys. Buat yang suka dengan kelanjutan ceritanya, boleh dong di-subscribe dulu supaya setiap kali aku upload video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Terima kasih sudah subscribe, terima kasih sudah nonton, dan terima kasih juga yang sudah komen, itu sangat berarti buat aku. Sampai jumpa, bye!